Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan saya Bapak Beni Murrahman Widodo pada hari Senin 7 September 2020. Hari ini tentunya kita akan membahas pelajaran, yaitu pelajaran tematik tema 1 subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Tapi sebelum itu anak-anakku, marilah kita berdoa dulu supaya pertemuan atau pelajaran kita hari ini bisa barokah fitunya wal akhirah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, pada pertemuan dengan Bapak Beni Murrahman Widodo yang pertama, kita telah membahas pelajaran tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kita fokus untuk mempelajari kebersamaan dalam keberagaman. Oke, sampean sekarang buka LKS tematiknya, yaitu halaman 21, lanjut ke halaman 22 ya. Di sini kita akan lebih mendalam tentang mempelajari kebersamaan dan keberagaman yang ada di negara kita. Yang perlu sampean ketahui bahwasanya di Indonesia ini yaitu terdiri dari banyak suku, bangsa, agama dan budaya. Semuanya tinggal dalam satu wilayah negara yang menggunakan sistem demokratis. Sistem ini memberikan kebebasan setiap manusia untuk mengeluarkan pendapat. Bayangkan bagaimana jika berjuta-juta orang di Indonesia yang memiliki perbedaan suku, perbedaan agama, dan ras memiliki pendapat masing-masing. Oleh karena itu dibutuhkan rasa toleransi. Jadi dalam diri sampean itu harus menumbuhkan, sampean semuanya anak-anakku kelas 4 harus menumbuhkan jiwa toleransi, hormat menghormati dan menghargai untuk setiap perbedaan agar semua dapat berjalan selaras dan harmonis. Oke, itu yang perlu sampean ketahui. Untuk selanjutnya, kenapa kita harus menumbuhkan sifat-sifat itu kepada diri kita supaya terjalin persatuan. Karena persatuan itu sangat penting terbina di dalam diri kita, yaitu pentingnya persatuan. Sekarang kita mengumpamakan bahwasanya negara kita ini kan terdiri dari beberapa suku. Tentunya ada banyak perbedaan suku, ras, itu terdiri dari banyak maka menimbulkan banyak perbedaan. Kita sekarang umpamakan dengan sapu lidi. Sapu lidi itu terdiri dari beberapa batang lidi, dan lidi-lidi tersebut diikat dengan kuat. Dengan demikian lidi akan menjadi kuat. Sapu lidi pun bisa digunakan menyapu sampah. Jika sapu lidi tersebut diurai kembali, maka batang lidi tidak kuat untuk menyapu sampah. Hal tersebut sama pula dengan persatuan bangsa kita.
Jadi kalau kita ini tercerai-berai, yaitu tidak menyelaraskan antar opini di antara suku-suku yang ada di Indonesia, maka kita ini akan gampang atau mudah di rongrong dengan pihak lain. Jadi pentingnya menjalin persatuan itu melalui toleransi, saling hormat menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di negara kita. Oke, perlu sampean ketahui bahwasanya wilayah di Indonesia ini merupakan wilayah kepulauan. Wilayahnya membentang luas dari Sabang yang ada di Aceh hingga Merauke yang ada di Papua. Kepulauan tersebut didiami suku-suku bangsa. Mereka adalah penghuni. Adanya keberagaman suku bangsa menimbulkan adanya perbedaan budaya. 1. 2. Perbedaan bahasa. 3. Perbedaan ciri fisik. Dan 4. Perbedaan kepercayaan dan agama. Anak-anakku sekalian, semangat satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa membuat perbedaan menjadi sirna. Oleh karena itu adanya Sumpah Pemuda memberikan dampak yang sangat besar. Dahulu di Indonesia dijajah bangsa Indonesia begitu lama. Bangsa Indonesia sulit mengusir penjajah sebabnya karena tidak adanya persatuan ketika itu. Bangsa kita mudah diadu domba, bangsa kita mudah dipecah belah. Belanda tahu akan hal tersebut. Belanda sengaja menciptakan suasana perpecahan. Penjajah dengan mudah mengadu domba. Penjajah mudah mempermainkan bangsa kita. Akibatnya bangsa Indonesia semakin lemah. Sementara penjajah menjadi semakin kuat. Itulah sebabnya penjajah lama menjajah Indonesia. Oke, dari gambaran tersebut bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, maka kita tidak akan bisa meningkatkan membentuk bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Jadi anak-anakku sekalian, saya ulangi lagi, sampean harus menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati kepada teman-teman sekalian atau teman-teman yang yang dari suku lain atau perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar sampean. Oke anak-anakku sekalian, salah satu cara menghindari perpecahan adalah toleransi. Misalnya toleransi dalam perbedaan dan keberagaman. Sehari-hari kita bisa menemukan perbedaan. Adanya perbedaan jangan dijadikan alasan bertengkar. Jadikanlah perbedaan sebagai alasan bersatu. Keberagaman adalah anugerah Tuhan, anugerah yang patut kita syukuri. Dengan keberagaman kita bisa banyak tahu berbagai hal, tahu akan keanekaragaman budaya Nusantara. Wawasan kita tentang budaya bangsa pun bertambah. Contoh, misalkan di dalam kelas, ya, di kelas terdapat keberagaman. Tiap murid berbeda suku. Kalau ada beberapa suku, ya, contohnya mungkin teman-teman sampean ada yang dari Madura, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, itu akan ada suku Betawi, ada yang dari Jawa Barat, itu ada suku Sunda. Oke, oleh karena itu jika antar murid bermusuhan maka kelas jadi ribut, suasana kelas jadi tidak nyaman untuk belajar. Tentunya semua murid akan merasakan akibat buruknya. Namun jika kelas dalam keadaan tertib, suasananya aman, maka kelas jadinya nyaman. Anak-anakku sekalian, kamu pun akan tenang untuk belajar. Sesama murid menjadi akrab. Kelas pun enak untuk dibuat belajar. Persatuan dan kesatuan bangsa disimbolkan pula dengan lambang negara. Itu lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila melambangkan persatuan, terutama kesatuan nusa, kesatuan bangsa dan kesatuan bahasa.
seperti yang diamanatkan oleh Ikrar Sumpah Pemuda. Lambang Garuda sendiri memiliki keberagaman makna. Setiap helai setiap bulu Garuda adalah simbol kemerdekaan. Jumlah bulu di leher Garuda ada 45 helai. Bulu di leher melambangkan kemerdekaan, yaitu tahun 1945. Jumlah bulu di sayap adalah 17 helai. Hal ini melambangkan tanggal kemerdekaan, yaitu tanggal 17. Sementara bulu ekor berjumlah 8. Hal ini melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. 8 helai itu melambangkan bulan, yaitu jadi Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 bulan Agustus 1945, yang itu disimbolkan di lambang negara kita, yaitu dalam burung Garuda Pancasila. Sementara lambang perisai Pancasila adalah lambang kesatuan bangsa, bermakna pula sebagai cerminan kesatuan bangsa. Selain itu, wujud kekuatan bangsa yang bersatu. Burung Garuda mencekram pita, pada pita bertuliskan semboyan nasional, isinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya semboyan ini ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menunjukkan adanya semangat persatuan, oleh karena itu kita wajib menjunjung persatuan. Persatuan didasari oleh semangat Sumpah Pemuda, semangat kesatuan nusa, bangsa, dan bahasa. Itu materi yang bisa saya sampaikan di kali ini, yaitu dalam pembahasan keberagaman dan kebersamaan yang ada di negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, pada halaman 24 ya, itu ada latihan mengisi soal, yaitu sampean disuruh untuk pilih salah satu jawaban yang benar di sini. Ini nanti hanya dibuat latihan aja, sampean garap, tapi ndak usah dikumpulkan, ndak apa-apa ya, untuk hanya ini untuk mengasah pemahaman sampean dalam materi ini. Jadi sampean nanti tolong, dan ini wajib semua murid kelas 4 nanti menggarap ini pada halaman 24, yaitu soal pilihan ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.